Iya, jam aku mana? Mending improvis. Tulog tayo gitu, bola. Ada yang mau belang, bolong, bolong. Oh, Ini dulu, syukur, bolong, kan? Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo dirasakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu malam. Masyarakat pun panik saat gempa terjadi. Inilah video amatir warga saat merekam peristiwa kejadian gempa bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nampak para pasien dan sejumlah perawat lainnya di salah satu rumah sakit swasta panik saat gempa terjadi. Para pasien pun langsung dibawa ke area halaman parkir. Tak hanya itu, kepanikan pun nampak terlihat di salah satu komplek perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Garut Kota. Warga pun berhamburan keluar saat gempa besar terjadi. Gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini berpusat di Kabupaten Garut dengan kedalaman 70 km. Ya, gempa 6,2 magnitudo dirasakan pasien RSUD Sumedang. Ya, ratusan pasien di ruang pavilion diungsikan ke halaman RSUD termasuk pasien IGD. Ya, pemirsa, menyusul gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu malam, petugas kepolisian dan BPBD Sumedang berencana untuk mendirikan tenda di depan RSUD Sumedang. Sementara Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan kerusakan bangunan akibat gempa berada di lantai 7, lantai 5, dan lantai 3 serta di Masjid RSUD. Ya, pemirsa, dampak gempa di Garut, Jawa Barat juga terasa hingga Majalengka. Ya, sejumlah warga pun memilih untuk keluar dari rumah mereka. Pasca gempa bumi di Garut, pemirsa, mengakibatkan rumah warga milik Amah di Desa Sukamena, Kecamatan Bantarujek alami retak pada bagian dinding dan bagian dapur roboh. Terlihat sejumlah warga pun memilih keluar dari rumah masing-masing karena khawatir terjadi gempa susulan atau tertimpa bangunan. Petugas BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor kepada petugas apabila terkena dampak gempa. Sejahtera buat kita semua, dapat kami informasikan bahwa pada malam hari ini sekitar pukul 23:29 terjadi gempa dengan magnitudo 6,5 di wilayah Kabupaten Garut dan hampir terasa seluruhnya di wilayah Kabupaten Majalengka. Harap kepada masyarakat Majalengka tetap waspada dan segera melaporkan kejadian dampak gempa yang terjadi di Kabupaten Garut apabila terjadi di wilayah. Bersama rekan-rekan dari BPD, kemudian dengan rekan-rekan PMI, dan nanti mungkin dari PLN juga hadir sini ya. Kami mengecek rumah sakit karena pada gempa terdahulu memang sudah ada retakan gitu ya, dan tadi kami cek ternyata retakannya bertambah ya Pak, bertambah. Jadi sementara pasien kita turunkan ke bawah, kemudian nanti kita akan bangun tenda di sini supaya baik pasien maupun keluarganya yang menunggu ada tempat untuk menunggu sampai situasi dinyatakan tenang dan aman, baru nanti kita lihat kebijakan selanjutnya dari pemerintah daerah. selain kerusakannya sendiri di lantai berapa itu? Tadi ada di lantai 5 ya, lantai 3, kemudian beberapa lantai juga, termasuk di masjid yang agak parah tadi. Tapi alhamdulillah tidak ada korban dan pasien berhasil diamankan semua, alhamdulillah. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang wilayah Garut pada Sabtu malam ini dirasakan warga Sukabumi, Jawa Barat. 1 unit rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
Inilah video amatir pasca gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Satu unit rumah di Kampung Cigaru, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding, bagian depan dan atap rumah pun ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini lantaran saat gempa terjadi, pemilik rumah tidak berada di rumah. Selain merusak rumah, gempa juga menyebabkan plafon masjid di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak akibat gempa yang berpusat di Garut. Ya, pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati minggu dini hari ini memberikan keterangan pers terkait gempa yang mengguncang Garut. Sabtu kemarin, 27 April 2024, pukul 23:29 waktu Indonesia Barat, wilayah Samudra Hindia Selatan, wilayah Samudra Hindia di selatan Jawa Barat diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,2, kemudian epicenter berada pada lokasi 8,42 derajat lintang selatan dan 107,26 derajat bujur timur. Kedalaman pusat gempa terdapat pada kedalaman 70 km. Dan lokasi gempa ini tepatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jenis mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia Selatan Jawa Barat atau disebut juga sebagai gempa dalam lempeng atau intra-slab earthquake. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Kemudian bagaimana dengan dampak gempa bumi? Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Sukabumi dan Tasikmalaya dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Kemudian untuk daerah Bandung dan Garut dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi. Artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Kemudian selanjutnya untuk daerah Tangerang dan Tangerang Selatan, Bogor, DKI Jakarta, Kebumen, Banyumas, Cilacap dan Purwokerto dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa seakan-akan truk berlalu. Selanjutnya
getaran gempa dirasakan pula di daerah Bantul, Sleman, Kulon Progo, di daerah Istimewa Yogyakarta, juga di Trenggalek, Malang dengan skala intensitas 2 mmi. Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang-goyang. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Informasi selanjutnya, pemirsa, gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kekuatan 6,2 magnitudo membuat sejumlah warga di Cianjur memilih berada di luar rumah lantaran khawatir dengan adanya gempa susulan. Ini aku nemenin kamu aja. Dua tahun. Ya pemirsa, beginilah suasana sejumlah warga kampung Padakati Pesantren Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Akibat dampak dari gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut dengan kekuatan 6,2, gempa bumi ini getarannya terasa hingga sampai ke Cianjur. Salah satu warga mengaku dirinya merasa guncangan gempa cukup lama meski titik lokasi kejadian jauh. Bahkan dirinya mengaku saat ini lebih memilih tinggal di luar rumah berkumpul bersama warga lainnya lantaran merasa khawatir dengan adanya potensi gempa bumi susulan. Sementara itu pemirsa, berdasarkan pantauan dan informasi dari warga setempat, hingga saat ini belum ditemukan adanya kerusakan rumah di lokasi tersebut. Kayaknya bakal begadang di sini ngumpul sama tetangga. Alasan kenapa sih? Karena takut ada lagi. Tapi amit-amit yang udah bilang. Ya, sementara itu pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi di Garut, Jawa Barat juga dirasakan oleh warga di Pandeglang, Banten. Getaran gempa sempat membuat warga panik dan langsung memantau pergerakan air laut. Tidak terdampak tsunami membuat warga kembali ke rumah masing-masing. Warga pesisir Pantai Carita panik usai merasakan guncangan gempa yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Guncangan gempa membuat warga trauma sebab pernah terjadi tsunami di wilayah mereka pada tahun 2018. Mereka yang tinggal di pinggir pantai sangat khawatir jika kembali terjadi bencana tsunami yang pernah menelan ratusan korban. Namun para warga saat ini sudah terlatih, aplikasi dari BMKG terkait adanya gempa selalu terpantau di ponsel mereka. Waduh, goyang, itu warung juga goyang begini. Sampai baca istighfar. Ada rasa panik juga ya Pak ya? Lumayan. Itu 6,6 kalau nggak salah. Tadi saya lihat, itu gempanya dari Garut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih merendam 35 desa di 7 kecamatan. Iya, selain rumah dan rumah ibadah, sejumlah sekolah dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat ikut terendam hingga terpaksa diliburkan. Banjir merendam ribuan rumah, akses jalan, hingga fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di Desa Wailawi, Kecamatan Malangke Barat, tinggi genangan yang mengendangi sekolah membuat pemerintah memutuskan untuk meliburkan para siswa. Tak hanya itu saja, banjir ikut merendam puskesmas hingga proses pelayanan dihentikan dan digantikan dengan memberikan layanan kesehatan dari rumah ke rumah. Tingginya intensitas curah hujan di daerah ini membuat sejumlah tanggul yang ada di Sungai Rongkong, Sungai Lampuawa, dan Sungai Baliase meluap ke permukiman penduduk. Dilanda cuaca ekstrim, pemirsa, tebing di Kabupaten Lebong, Bengkulu longsor dan menyeret 1 unit minibus. Sementara itu seorang petani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tertimbun longsor, dan di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, bukit setinggi 10 meter longsor hingga menutup jalan utama desa.
Dilanda cuaca ekstrim, tebing setinggi 20 meter di Jalan Provinsi Lintas Curug Muara Aman, Kecamatan Rimbo, Penghadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu longsor. Akibat kejadian ini, satu unit minibus yang berisi 1 orang terseret longsoran tanah dan masuk ke dalam jurang setinggi belasan meter. Beruntung, korban tidak mengalami cedera serius dan dapat segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Tidak hanya itu, longsor juga menutup badan jalan dan membuat akses jalan dari Kabupaten Lebong menuju Rejang Lebong lumpuh total. Akibatnya terjadi kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km selama lebih dari 5 jam. Terkait hal tersebut, tim BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak melintas jalur rawan longsor agar lebih waspada karena intensitas hujan saat ini masih cukup tinggi. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kemarin Jumat menyebabkan tebing setinggi 50 meter di Kampung Cimanggu, Desa Campamekar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, longsor. Saat kejadian, seorang petani berusia 63 tahun dinyatakan hilang. Hingga Sabtu siang, proses pencarian yang dilakukan petugas SAR gabungan belum membuahkan hasil karena terkendala medan yang ekstrim dan cuaca buruk. Terkait hal tersebut, rencana pencarian korban akan dilanjutkan Minggu. Bukit setinggi 10 meter longsor hingga menutup jalan di Desa Martelo, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Beruntung saat kejadian, tidak ada warga yang beraktivitas di bawah bukit. Sehingga material hanya menutup jalan utama yang dilalui warga untuk aktivitas sehari-hari. Dengan alat seadanya, warga pun bergotong royong membersihkan material longsor. Rencananya, jalan akan kembali dibuka pekan depan. Sementara itu, kini warga harus memutar hingga lebih dari 2 km untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Diketahui sebelum terjadi longsor, hujan deras melanda kawasan tersebut. Dari tim liputan Ainus. Atap sebuah minimarket di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa seluruh isi ruangan toko. Akibatnya, seluruh barang dagangan hancur tertimpa material. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu. Beginilah kondisi sebuah minimarket di Jalan Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang hancur berantakan setelah atap dan baja ringan ambruk. Akibat kejadian tersebut, seluruh isi toko hancur karena tertimpa material atap bangunan. Sebelum ambruk, atap di lokasi itu terus berbunyi seperti ada benda yang jatuh sejak pagi hari. Setelah minimarket beroperasi pukul 9 pagi, atap minimarket dan seluruh baja ringannya ambruk menimpa seluruh isi ruangan. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut, lantaran seluruh orang dalam ruangan langsung berupaya menyelamatkan diri. Kayak jatuh, kira itu kucing. Terus tadi cek ke belakang, nggak ada apa-apa. Udah biasanya berjalan. Pas jam 9, jam 8-an, ada suara lagi, kayak jatuh gitu lah. Dari arah? Di atas. Saat ini para pegawai toko mulai membersihkan material atap yang ambruk tersebut dan mengira barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Diduga ambruknya atap minimarket diakibatkan derasnya hujan yang terjadi selama beberapa hari. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan.